Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Suara Setan, channel yang akan menemani malam-malam sunyi kalian dengan kisah-kisah horor paling menyeramkan, nyata maupun fiksi, yang siap menemani kalian. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dari hal-hal yang tak kasat mata. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mengerikan mengenai pesugihan sup kambing. Pasti kalian sudah pernah coba kan bagaimana rasanya sup kambing. Tapi rasa sup kambing si Salman jauh lebih enak. Langsung saja kita ke cerita. Tapi sebelum itu, pasang headsetmu. Selamat mendengarkan. Salman, seorang pria berusia 20 tahun, menjalani hidup sederhana sebagai pedagang sayur di pasar tradisional kecil di ujung kota Wonogiri. Ia bangun setiap hari sebelum subuh, membawa sayuran di atas motornya dan berjualan ke pasar. Istrinya, Amanda, perempuan lembut dan pekerja keras, membantu ekonomi rumah tangga dengan menjadi tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Perutnya kini membesar, usia kandungannya sudah masuk bulan ke-6. Walau tubuhnya mudah lelah, ia tetap bekerja. Tak tega jika hanya mengandalkan Salman yang penghasilannya tak menentu. Pasangan muda ini hidup dalam kondisi ekonomi yang terbilang berat. Uang susu untuk Amanda saja kadang harus ditunda, apalagi soal makanan bergizi. Mereka tinggal menumpang di rumah tua milik orang tua Salman, rumah kayu sederhana yang mulai lapuk dimakan usia. Hanya ada satu kamar yang mereka bagi bertiga bersama Ibu Salman yang sakit keras. Ibu Salman, seorang janda tua renta, sudah lama terbaring sakit. Tidak bisa bangun dari kasur tipisnya, hanya bisa bergantung pada Salman dan Amanda untuk mengurus segala keperluannya. Biaya berobat pun tak terpenuhi. Mereka hanya mengandalkan obat warung dan ramuan herbal dari tetangga. Hutang dari masa lalu juga menghantui. Ayah Salman meninggal dengan meninggalkan utang yang belum lunas kepada seseorang yang bahkan kini tak diketahui lagi keberadaannya. Bunga hutangnya terus berjalan, dan nama baik keluarga Salman perlahan ikut tercoreng di mata warga sekitar. Di tengah kondisi itu, Salman berusaha tetap tabah. Tapi dalam hatinya, ada kegelisahan yang terus membesar. Ia ingin menjadi kepala keluarga yang bisa membahagiakan istri dan anaknya kelak. Ia ingin lepas dari kemiskinan dan kesulitan. Ia ingin mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Suatu sore, saat Salman pulang dari pasar dengan sisa sayur yang ada di atas motornya, ia melewati sebuah tenda makan sup kambing. Warung itu banyak pembeli. Uang terus mengalir dan aroma sedap sup kambing menyeruak ke jalan. Salman berhenti. Ia berdiri menatap warung itu. Matanya menyimpan rasa iri sekaligus harapan. Ia membayangkan dirinya punya warung seperti itu. Ramai, menguntungkan, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya nanti. Di kepalanya muncul satu ide, membuka usaha sup kambing. Malam harinya setelah Amanda selesai mencuci baju tetangga, Salman membuka pembicaraan di dapur kecil mereka. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia mengungkapkan keinginannya membuka usaha warung sup kambing. Amanda terdiam sejenak, kaget. Tapi kemudian ia tersenyum dan memegang tangan Salman. "Kalau kamu yakin, aku ikut. Kita coba bareng-bareng." Salman lega mendengar jawaban itu. Walaupun modal tidak ada, mereka sepakat akan berusaha. Salman menjual sisa perhiasan emas pernikahan mereka, hanya 2 gram cincin dan anting kecil. Dengan uang seadanya, mereka mulai menyusun rencana. Salman mencari informasi tentang penjual kambing yang murah. Ia pergi dari kampung ke kampung, bertanya ke peternak kecil dan pemotong hewan. Ia tak hanya mencari yang murah, tapi juga yang bisa dibayar dengan sistem cicilan atau utang. Mereka juga membersihkan halaman depan rumah yang selama ini tak terpakai. Di sanalah rencananya akan dibangun warung kecil-kecilan. Meja dari papan bekas, kursi plastik pinjaman dari tetangga, dan kompor gas 1 tungku yang selama ini jarang dipakai. Semua dikumpulkan.
Amanda mulai mencoba membuat racikan bumbu sendiri dengan bahan seadanya. Ia mencoba dari resep online dan menyesuaikan rasa agar cocok di lidah kampung. Hari-hari mereka kini dipenuhi harapan. Meski tubuh Amanda makin berat, ia tetap antusias. Di sela rasa mual dan nyeri pinggang, ia tetap membantu menyiapkan bahan. Sesekali Salman memijat kakinya, meminta maaf karena membuatnya ikut susah. Tapi Amanda selalu tersenyum. Yang penting kita bareng. Kalau susah bareng, nanti senangnya juga bareng. Namun bayangan bahagia itu tak sepenuhnya membuat mereka lupa pada kenyataan. Modal yang sedikit. Dan yang lebih parahnya lagi, biaya untuk stok bahan hanya cukup untuk beberapa hari saja. Tapi beberapa hari kemudian, akhirnya warung kecil Salman dibuka. Spanduk sederhana bertuliskan "Sup Kambing Salman" dipasang. Harapan besar mereka gantungkan di warung mungil itu. Saat Amanda membuka warung pertama kali, tangan mereka saling menggenggam. Hati mereka berdoa dalam diam. Sudah 1 minggu berlalu dan warung itu hanya laku beberapa bungkus saja. Mereka akan kehilangan semuanya. Di suatu malam, saat Salman duduk sendiri di depan rumah sambil mengamati tenda sup kambing orang lain yang ramai, ia terdiam. Pikiran-pikiran gelap mulai menyelinap. Ia tidak iri, tapi ia merasa kalah jauh. Ia ingin tahu rahasia sukses mereka. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua warung laris memang karena kerja keras saja? Suatu malam Salman duduk termenung di kursi plastik di depan warung. Hujan rintik turun membasahi tanah yang mulai becek. Warungnya gelap, hanya diterangi lampu bohlam kecil yang kedap-kedip. Di seberang jalan, warung sup kambing yang ia lihat dulu tetap ramai. Bahkan di malam hujan seperti ini, ia menunduk mengusap wajahnya. Dalam hati ia bertanya, apa yang salah? Bukankah aku juga jualan yang sama? Rasa masakan Amanda tak kalah enak. Lalu kenapa aku sepi? Besok paginya Salman pergi ke pasar seperti biasa. Bukan untuk berjualan, tapi mencari informasi. Ia mendekati salah satu tukang daging yang dikenal suka bergosip. Dengan basa-basi, ia mulai bertanya tentang warung sup kambing yang terkenal itu. Si tukang daging menatap kanan kiri, lalu berbisik pelan. Katanya dulu warung itu hampir bangkrut. Sampai suatu malam, pemiliknya pergi ke sebuah tempat, Alas Ketu. Setelah itu, warungnya berubah. Dagangan laku keras, dan pemiliknya mendadak kaya. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Salman sepanjang jalan pulang. Nama Alas Ketu menancap dalam-dalam di pikirannya. Hutan kecil di pinggiran kota itu memang dikenal angker. Banyak cerita orang hilang atau kembali dalam keadaan linglung. Tapi juga banyak kabar bahwa tempat itu bisa memberi kekayaan dengan harga tertentu. Malam harinya Salman tak bisa tidur. Amanda sudah lelap meringkuk di samping ibunya yang juga tidur dengan napas pelan. Salman duduk di dapur menatap nyala kompor yang belum dipadamkan. Dalam diam, ia berpikir, jika semua usaha gagal, mungkin hanya jalan itu yang tersisa. Ia menatap dinding kayu yang mulai lapuk, lalu menoleh ke arah Amanda. Ia tidak ingin anaknya lahir dalam kemiskinan. Ia tidak ingin jadi ayah gagal. Ia butuh uang. Ia butuh solusi cepat. Malam berikutnya, Salman pergi diam-diam. Ia mengenakan jaket lusuh, membawa senter kecil, dan menaiki motor bututnya menuju ke Alas Ketu. Perjalanan ke sana melewati jalan setapak gelap. Tidak ada penerangan, hanya suara jangkrik dan desiran angin malam. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar menyayat. Salman menelan ludah. Ini pertama kalinya ia nekat ke tempat yang dikenal sebagai sarang makhluk gaib. Saat tiba di batas hutan, suasana mendadak berubah. Udara jadi lebih dingin. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Suara-suara malam lenyap, hening, sunyi, seolah dunia terhenti. Ia menyalakan senter dan mulai masuk ke dalam Alas Ketu. Pohon-pohon besar menjulang seperti penjaga bisu. Akar-akar mencuat dari tanah seperti tangan yang siap mencengkeram. Jalan setapak hanya selebar 1 meter, berkelok dan tertutup dedaunan basah.
Beberapa menit berjalan, tiba-tiba senter Salman padam. Gelap. Ia panik memukul-mukul senter tapi tidak menyala. Dalam kegelapan ia mendengar suara langkah. Bukan langkahnya sendiri. Suara itu datang dari belakang. Pelan, berat, seperti kaki besar berjalan di atas tanah becek. Salman berbalik tapi tidak melihat apapun. Lalu suara itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti. Jantung Salman berdetak kencang. Tiba-tiba di kejauhan muncul cahaya kemerahan seperti api kecil. Salman terpaku. Cahaya itu tidak berkedip seperti senter, tapi berpendar seperti obor. Ia mengikuti cahaya itu, langkah demi langkah, hingga masuk ke tengah hutan. Salman berdiri melihat satu rumah khas Jawa yang terbuat dari kayu dengan lampu redup. Di depannya ada kursi goyang yang sedang diduduki oleh pria tua berjubah hitam. Pria itu menoleh. Tanpa suara, ia memanggil Salman dengan isyarat tangan. "Kau datang karena ingin keluar dari kemiskinan, bukan?" Salman terkejut. Ia belum bicara, tapi orang itu langsung tahu tujuannya. "Aku tahu semua yang kau alami, dan aku bisa bantu. Tapi semua ada harganya." Salman menelan ludah, ia diam. Hatinya berkecamuk. "Kau akan diberi kekayaan, warungmu akan ramai, uang akan mengalir. Tapi kau harus membayarnya dengan sesuatu. Kau siap?" Salman ragu. "Apa bayarannya? Kau akan mengerti nanti. Yang penting jangan pernah ingkar. Mulai malam ini, taruh celana dalam istrimu yang baru saja dia pakai dan masukkan ke dalam kuah sup kambingmu." Dengan tangan gemetar, Salman mengangguk. Salman bingung dan sedikit jijik mendengar arahan dari pria tua itu. Salman pulang dalam keadaan bingung, takut, tapi juga penuh harapan. Ia tak tahu apakah ini benar jalan keluar atau awal kehancuran. Pagi hari setelah pulang dari alas ketu, wajah Salman tampak murung. Amanda yang biasanya menyambut dengan senyum lembut, kini malah khawatir melihat mata suaminya yang sembab dan wajah pucat. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Amanda sambil menyentuh lengannya. Salman hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dapur tanpa banyak bicara. Di dapur, Salman mengeluarkan celana dalam Amanda yang baru saja dipakainya. Sesuai perintah pria tua di hutan, di dalamnya ada bau amis dari celana dalam itu menjadi bagian dari ritual utama. Ia ingat pesan pria tua itu, "Campurkan semua ini di kuah sup kambingmu." Dengan tangan gemetar, ia celupkan celana dalam itu ke dalam panci berisi kaldu sup kambing. Aroma kuah tiba-tiba berubah, lebih tajam, lebih menggoda, bahkan membuat perut Salman bergetar lapar. Pagi itu, warung dibuka seperti biasa. Amanda duduk di bangku depan meski tubuhnya lelah dan perutnya semakin berat. Salman berdiri di balik meja menyiapkan mangkuk sup dan peralatan lainnya. Awalnya warung itu tetap sepi, tapi menjelang pukul 10 pagi, satu motor berhenti. Seorang bapak-bapak turun dan melihat papan warung. Ia masuk dan memesan satu sup kambing. Salman melayani dengan cepat. Lalu tak lama, dua orang lainnya datang. Dan sebelum pukul 11, warung itu sudah penuh. Salman dan Amanda saling berpandangan tak percaya. Mereka kewalahan melayani pesanan, bahkan sampai harus menolak beberapa pelanggan karena sup habis lebih cepat dari biasanya. Saat warung ditutup sore itu, Amanda menangis bahagia. "Mas, ini pertama kalinya dagangan kita habis. Semua terjual." Salman hanya mengangguk. Dalam hatinya rasa syukur bercampur dengan ketakutan. Ia ingat perjanjian semalam, bahwa semuanya akan berubah. Dan kini, ia melihat sendiri hasilnya. Hari-hari berikutnya, warung itu semakin ramai. Orang-orang datang dari luar kampung, bahkan dari kota sebelah. Mereka bilang sup kambing di warung Salman berbeda. Rasanya dalam, kaldunya nikmat, dan setelah memakannya, badan jadi hangat dan segar. Salman mulai bisa membeli daging kambing lebih banyak. Ia juga memperbaiki dapur yang sebelumnya rusak. Amanda dibelikan makanan bergizi. Ibunya, meski masih sakit, mulai rutin minum obat. Kehidupan mereka berubah drastis dalam seminggu. Namun perubahan itu tidak datang tanpa tanda-tanda aneh. Kadang,
Ia juga mencium bau anyir di pagi buta. Dan setiap kali ia bangun terlalu pagi, ia merasa ada yang mengawasinya dari luar warung. Dan terkadang Salman bermimpi bertemu dengan pria tua itu lagi, namun pria tua itu hanya tertawa. Dan di belakangnya ada sosok seperti iblis yang merantai banyak orang di leher mereka. Orang itu tak bisa bicara dan diam saja. Suatu malam Amanda bangun karena mendengar suara langkah berat di depan warung. Ia membangunkan Salman. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Namun mangkuk persembahan itu sudah kosong. "Mas, kamu yakin ini semua nggak ada yang aneh?" tanya Amanda sambil memeluk perutnya. Salman menatap kosong, ia ingin bicara, ingin menceritakan semuanya. Tapi lidahnya keluh, ada rasa takut yang menahannya. Beberapa hari kemudian seorang pelanggan tetap bernama Pak Jangkung bertanya, "Mas Salman, ini resep supnya dari mana? Kok tiap makan, badan saya segar banget?" Salman tersenyum kaku. "Wah, mungkin kebetulan, Pak." Tapi malam itu, Pak Jangkung tiba-tiba meninggal. Ia ditemukan pagi harinya tergeletak di pinggir jalan dekat sawah. Matanya kosong dan tubuhnya kaku. Desas-desus mulai muncul, tapi warung tetap ramai. Salman seolah menutup telinga, ia terlalu dalam. Setiap malam ia mengulang ritual yang sama, memasak kuah dengan celana dalam istrinya, dan menghitung uang yang kini semakin menumpuk. Amanda mulai mencurigai perubahan suaminya. Ia tak lagi pulang malam dengan peluh karena berjualan, tapi malah sering duduk diam menatap mangkuk kosong. Ia tak lagi bicara hangat seperti dulu, tapi murung dan acuh. Salman hanya sibuk membesarkan warung, membangun dapur belakang, bahkan merencanakan membuka cabang baru di jalan utama. Ia mulai membeli kambing dalam jumlah besar. Pedagang daging sampai heran, tapi Salman hanya tertawa. "Lagi rejeki, Mas." Malam-malam tertentu, suara aneh terdengar dari belakang rumah. Amanda pernah mendengar suara geraman, tapi berat, seperti makhluk besar yang lapar. Saat ia intip dari sela pintu dapur, tidak ada siapa-siapa. Semakin hari, Amanda makin gelisah. Anak dalam kandungannya semakin aktif, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Setiap kali menuju warung, ia merasa dingin. Kadang, bayinya bergerak hebat saat mengantarkan mangkuk ke meja pembeli. Selain itu, Amanda juga sering bermimpi ada sosok hitam besar seperti genderuwo yang mengambil anaknya. Ia terbangun dengan keringat dingin, nafasnya memburu. Ia tahu sesuatu yang jahat telah masuk ke dalam rumahnya. Beberapa minggu berlalu sejak warung sup kambing Salman mendadak laris. Setiap hari, antrean makin panjang, uang mengalir deras. Tapi di balik keberuntungan itu, Amanda makin sering merasakan hal-hal aneh. Ia sering mimpi buruk. Sosok besar berbulu hitam muncul, berdiri di pojok ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. Makhluk itu tak pernah bicara. Suatu malam mimpi itu jadi lebih jelas. Amanda bermimpi berada di dapur rumah mereka, tapi semuanya gelap. Bau darah tercium sangat kuat. Lalu dari sudut dapur muncul sosok hitam besar, menyerupai genderuwo dengan mulut besar menganga, penuh taring. Ia berjalan perlahan ke arah Amanda, lalu merobek perutnya. Amanda menjerit dalam mimpi, merasa tubuhnya disobek paksa. Ia terbangun dengan nafas tersengal, keringat membasahi seluruh tubuh. Saat melihat ke bawah, ia melihat darah. Amanda terbangun sambil berteriak kesakitan seakan rasa dalam mimpi itu benar-benar nyata. Di akhir mimpinya, dia melihat perutnya tak lagi membesar. Jeritannya menggama membangunkan Salman dan ibunya. Darah mengalir di antara paha Amanda. Salman panik, menggendong istrinya dan membawanya ke bidan terdekat. Tapi semuanya sudah terlambat. Kandungan 6 bulan itu hilang. Bayinya tidak ada. Bahkan bidan bingung karena tidak ada sisa janin. Seolah tak pernah ada kehamilan sama sekali. Amanda hanya menangis. Tangisnya lirih tapi dalam. Ia tahu, anaknya bukan keguguran biasa. Ia tahu, sesuatu telah mengambilnya. Malam itu,
Amanda duduk di dapur. Dia memandangi panci besar berisi kuah sup. Wajahnya pucat, matanya sembab. Salman berdiri di dekat pintu, tak tahu harus berkata apa. Tapi Amanda hanya menatapnya dalam. "Mas, kamu udah ngapain?" tanyanya lirih. Salman diam. "Mas, jawab aku. Jangan pura-pura bego. Kau pikir aku nggak tahu?" Salman mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Amanda berdiri, menghampiri suaminya dengan air mata yang mulai jatuh lagi. "Aku tahu kamu sembunyiin sesuatu dari aku. Aku tahu ini bukan warung biasa. Apa yang kamu lakukan, Mas?" Salman terpojok. Ia tak tahan lagi. Dengan suara gemetar, ia mulai menceritakan semuanya. Tentang alas ketu, tentang pria berjubah hitam, tentang celana dalam Amanda yang harus dicelupkan ke kuah, tentang perjanjian yang ia buat tanpa tahu betapa mahal harganya. Amanda mendengarkan, tubuhnya gemetar. Saat cerita selesai, ia terduduk di lantai. Tangisnya pecah. "Jadi, kau tumbalkan anak kita?" Amanda menatapnya tajam. "Ritual. Celana dalam istrimu kau rendam ke kuah jualan. Kau gila, Mas. Kau bukan suamiku lagi." Salman mencoba mendekat, tapi Amanda mundur. Ia memegangi perutnya yang kini rata. Matanya kosong. "Kau udah jual anak kita, demi uang, demi warung sialan itu." "Maafin aku, Nda. Aku cuma pengen kita hidup enak." Amanda berdiri, mengambil tas kecil dari kamar. Ia membungkus beberapa pakaian, lalu mengambil dompetnya. Salman mencoba mencegah. "Nda, jangan pergi. Kita bisa cari jalan keluar." Amanda menepis tangan Salman. "Nggak ada jalan keluar. Semua udah kau rusak. Anak kita mati, Mas, mati." Tangis Amanda kembali pecah. Ia menoleh sekali lagi ke arah suaminya. "Mulai malam ini, aku nggak mau lagi satu rumah sama kamu. Aku pulang ke kampung." "Jangan, Enda. Tolong jangan." Amanda berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Salman hanya berdiri di ambang pintu, menyaksikan perempuan yang ia cintai pergi, membawa seluruh harapannya. Dan warung sup kambing itu tetap berdiri. Besok pagi tetap akan ramai, tapi harga yang dibayar sudah terlalu mahal. Salman hanya bisa terdiam di depan pintu, melihat Amanda pergi tanpa menoleh. Dadanya sesak, hatinya nyeri seperti ditusuk jarum berkali-kali. Ia mencoba tidur malam itu, tapi matanya enggan terpejam, pikirannya penuh. Rasa bersalah menumpuk. Di satu sisi, ia ingin menyusul Amanda, minta maaf, lalu mengajaknya kembali. Di sisi lain, bisikan-bisikan halus terus bergaung di telinganya, menyuruhnya terus berjualan dan mengumpulkan lebih banyak uang. "Sebentar lagi saja, setelah kaya baru aku rayu Amanda balik." Batin Salman membenarkan pikirannya sendiri. Ia mencoba menenangkan hati, tapi tubuhnya tetap gelisah. Ia bolak-balik di atas kasur, membuka ponsel, menatap foto-foto Amanda sambil menghela napas panjang. Ia berpura-pura semuanya akan baik-baik saja. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Keesokan harinya, ponsel Salman tiba-tiba berdering. Nomor Amanda terpampang di layar. Jantungnya langsung berdegup cepat. Salman buru-buru mengangkatnya. "Amanda," panggilnya cepat, tapi suara di ujung telepon bukan suara Amanda. Suaranya berat, seperti suara laki-laki dewasa. "Maaf, apakah ini suami dari pemilik ponsel ini?" tanya orang itu. Salman mengernyit. "Iya, betul. Ada apa, Pak?" "Maaf, kami dari kepolisian. Istri Bapak mengalami kecelakaan bus. Beliau sudah meninggal di tempat." Salman seperti disambar petir. Mulut Salman terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya lemas seketika. Ponsel nyaris jatuh dari tangannya. Tidak mungkin. "Amanda!" teriaknya histeris. Air matanya pecah. Ia berlari keluar rumah tanpa sempat berganti pakaian, menuju rumah sakit yang disebutkan. Di ruang jenazah, tubuh Amanda terbujur kaku. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya penuh luka.
Darah masih mengering di beberapa bagian. Salman menggenggam tangan dingin Amanda sambil terisak. "Maaf Amanda, aku yang salah. Aku janji akan berhenti. Aku janji akan hentikan ini semua." Tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip. Udara mendadak dingin. Perawat-perawat di sana ketakutan dan keluar. Salman masih memegang tangan Amanda saat bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan. Sosok itu perlahan menampakkan diri. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya penuh bulu. Matanya merah menyala. Genderuwo itu tertawa pelan. "Masih kurang harga yang kau berikan," katanya lirih. Salman hanya menatapnya dengan marah, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Sosok itu tertawa keras menggema di seluruh ruangan. Kemudian menghilang begitu saja. Salman jatuh terduduk. Tangannya masih menggenggam jemari Amanda yang dingin. Ia menunduk dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Keesokan malamnya, amarah Salman tak tertahan. Ia naik motor dan melaju menuju alas ketu. Kali ini ia tak peduli lagi. Ia ingin bertemu pria berjubah hitam itu dan memutus perjanjian. Hutan itu gelap, tapi ia hafal jalurnya. Ia sampai di tempat rumah tua itu. Namun yang ia lihat hanya pepohonan dan tanah kosong. Tak ada rumah, tak ada bekas bangunan, hanya hutan yang sunyi. "Di mana rumahnya? Mana dia? Keluarlah!" teriak Salman frustasi. Tapi tak ada jawaban. Salman berteriak berulang kali. Matanya merah, napasnya berat. Tapi hutan itu tetap diam seolah menertawakannya. Salman hanya bisa berdiri di tengah pepohonan sendirian. Ia kembali pulang dengan hati remuk. Tapi sesampainya di rumah, matanya membelalak. Toko sup kambingnya buka. Lampu menyala. Ada suara orang berjualan dari balik etalase. Pelanggan berdatangan. Salman mendekat perlahan, penuh curiga. Saat ia melihat dari seberang jalan, tubuhnya gemetar. Yang ia lihat di balik meja adalah dirinya sendiri. Sedang melayani pembeli. Senyum yang dipasang persis seperti dirinya. Gerak-geriknya juga sama, tapi ekspresinya kosong, matanya seperti tak punya jiwa. Salman mundur perlahan, kepalanya pening. "Apa aku sudah gila?" bisiknya. Ia berlari keluar, menjauh dari rumah lalu berhenti di sebuah pos ronda dekat sawah. Ia terduduk gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku yang salah. Semua ini salahku. Kenapa aku tamak?" katanya berulang kali. Malam itu ia menangis dalam diam, memeluk lutut hingga akhirnya tertidur karena lelah. Pagi harinya, Salman kembali ke toko. Ia pelan-pelan membuka pintu. Toko itu sepi, tapi aroma sup kambing baru saja dimasak tercium begitu kuat. Ia berjalan ke dapur. Kuali besar masih hangat. Tapi saat ia membuka penutupnya, dadanya terasa seketika sesak. Di dalam sup itu, mengambang potongan kain. Ia mengambilnya pelan, lalu terbelalak. Itu celana dalam Amanda. Salman langsung muntah. Ia menutup mulutnya sambil mundur. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap dapur itu seolah tak percaya. Ia membuka laci meja kasir dan menemukan tumpukan uang. Tebal, rapi, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tapi warnanya agak kehitaman dan terasa lengket, seperti darah yang mengering. Tangannya bergetar saat memegangnya. Ada suara tawa pelan di telinganya, mirip tawa genderuwo semalam. Salman tak tahan. Ia terduduk di lantai, kepalanya dipenuhi suara-suara. Amanda, lelaki berjubah hitam, dirinya sendiri yang berjualan. Semuanya berputar seperti mimpi buruk. Tapi ini nyata. Teror yang dialami Salman semakin menjadi-jadi. Setiap malam, sosok hitam tinggi dan mengerikan itu muncul di sekitar toko sup kambingnya. Warga desa yang lewat mulai melihatnya dengan jelas. "Aku melihat bayangan hitam besar berdiri di depan toko Salman tadi malam," ujar seorang lelaki paruh baya dengan wajah pucat. Berita tentang penampakan itu menyebar dengan cepat, membuat rasa takut merayap ke setiap sudut desa. Bukan hanya penampakan, tapi kabar buruk datang dari mereka yang pernah mencicipi sup kambing Salman.
Setelah makan sup dari toko itu, satu keluarga di ujung desa jatuh sakit berat, kata seorang ibu yang gemetar saat bercerita di pasar. Penyakit misterius melanda beberapa warga lain, mulai dari demam tinggi hingga pingsan tiba-tiba tanpa sebab jelas. Suara tawa besar, seperti tawa raksasa yang menggema di malam sunyi, membuat penduduk makin was-was. Kecurigaan terhadap toko Salman makin kuat. Banyak yang mulai mengaitkan kemalangan itu dengan sup kambing yang dijualnya. Ini bukan kebetulan, kata seorang bapak desa kepada kepala desa. Ada sesuatu yang salah dengan toko Salman. Kita harus selidiki. Desakan warga terus mengalir, menuntut tindakan cepat dari kepala desa untuk mengatasi kegaduhan ini. Puncaknya, suatu sore warga desa mendatangi rumah Salman. Mereka terkejut melihat sosok Salman yang berbeda jauh dari biasanya. Tubuhnya kini kurus kering, matanya tampak kosong dan hampa, seolah-olah jiwa dan raganya terpisah. Raut wajahnya dipenuhi kepanikan dan stres yang mendalam. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Salman?" tanya salah seorang tetangga dengan suara bergetar. Yang lebih mengerikan lagi, tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti tentang kematian Amanda dan anaknya. Mereka seakan lenyap tanpa jejak, dikubur di tempat yang jauh dari kuburan desa. Warga hanya mendengar kabar samar dan misterius. Kecurigaan semakin dalam bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, sesuatu yang gelap dan berbahaya. Salman sendiri semakin terperangkap dalam lingkaran setan yang dilakukan oleh makhluk hitam itu. Sosok yang menghantui bukan hanya menakut-nakuti, tapi mulai berubah wujud menjadi Amanda, dengan wajah yang penuh dendam dan amarah. Ia terus menyalahkan Salman, membuat pria itu merasa bersalah dan hancur secara mental. Setiap malam, suara tawa menyerupai kuntilanak menghantui. Barang-barang bergerak sendiri, dan gangguan-gangguan lain yang tak bisa dijelaskan semakin membuat suasana mencekam. Warga yang awalnya hanya bergosip kini mengalami sendiri gangguan aneh. Beberapa di antaranya pernah melihat bayangan besar itu berjalan pelan di antara rumah-rumah, atau mendengar tawa menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan. Desa yang dulu damai kini berubah menjadi sarang ketakutan dan kecurigaan yang tak berujung. Dengan kondisi seperti itu, kepala desa akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan warga dan menyampaikan rencana penyelidikan lebih dalam. Namun sebelum itu terjadi, warga desa memutuskan untuk menghadapi Salman secara langsung. Saat mereka datang ke rumahnya, mereka benar-benar terkejut dengan penampakan Salman yang jauh dari sosok yang mereka kenal. Dalam kesendirian dan kepanikan, Salman mulai sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menutup toko sup kambingnya. Dia berjanji kepada warga bahwa ia akan mengakhiri semua ini dengan menutup pintu toko yang menjadi sumber malapetaka tersebut. Meskipun hatinya berat, Salman tahu bahwa bertahan hanya akan memperparah keadaan. Setelah berjanji akan menutup toko sup kambingnya, Salman merasa beban di pundaknya semakin berat. Teror yang membayangi hidupnya bukan hanya sekadar hantu biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Sosok hitam itu terus mengintai, menyerang pikirannya, dan membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia tahu, untuk bisa bebas, dia harus mencari cara yang benar-benar ampuh. Salman mulai menggali berbagai cara untuk mengusir makhluk itu. Ia mendatangi beberapa orang yang dikenal sebagai dukun dan paranormal di desa-desa sekitar. Namun, setiap kali dukun itu melakukan ritual, entah kenapa sosok hitam tersebut malah semakin menggila, membuat lingkungan sekitar tambah mencekam. Suara tawa mengerikan terus terdengar, dan barang-barang di rumahnya tetap bergerak tanpa kendali. Dalam keputusasaan, Salman mencari buku-buku tua peninggalan keluarganya, berharap menemukan petunjuk atau mantra yang bisa menolong. Namun, halaman demi halaman yang dibacanya justru membuka luka lama dan misteri kelam yang selama ini tersembunyi. Ternyata, makhluk hitam itu bukan hanya sekadar hantu biasa. Ada kutukan turun-temurun yang melekat pada keluarganya,
yang terkait erat dengan sejarah toko sup kambingnya. Setiap malam bayangan itu makin intens menghantui rumah Salman. Ia mulai mengalami mimpi buruk yang menggambarkan kematian Amanda dan anaknya dalam bentuk yang mengerikan. Suara amarah Amanda yang berubah menjadi makhluk itu semakin nyata, menyalahkan Salman atas segala yang terjadi. Tekanan psikologis ini membuatnya sulit tidur, makan pun menjadi jarang, tubuhnya semakin kurus dan lemah. Sementara itu, kondisi ibunya yang sudah tua mulai menurun drastis. Melihat perubahan drastis pada Salman, sang ibu merasa khawatir. Ia berusaha memberikan semangat dan dukungan, namun tidak sanggup melihat anaknya begitu tersiksa. Rumah kecil mereka yang dulu penuh kehangatan kini dipenuhi ketegangan dan ketakutan yang tak terelakkan. Suatu malam, teror itu mencapai puncaknya. Di tengah malam yang sunyi saat Salman sedang berjuang menenangkan pikirannya, sosok hitam itu muncul dengan lebih ganas dari sebelumnya. Barang-barang terbang menghantam dinding, suara tawa mengerikan menggema di seluruh ruangan. Ibunya yang mendengar keributan itu keluar dari kamar, mencoba menenangkan Salman yang sudah terjatuh lemas di lantai. Namun melihat keadaan putranya yang begitu buruk dan kegaduhan yang tiada henti, jantung sang ibu tiba-tiba terasa sesak. Tubuhnya goyah, wajahnya berubah pucat, dan tanpa sempat berkata banyak, ia terjatuh ke lantai. Salman berteriak panik, mencoba membangunkan ibunya, tetapi segalanya sudah terlambat. Serangan jantung yang tiba-tiba mengambil nyawa sang ibu, meninggalkan Salman dalam keputusasaan yang paling dalam. Kematian ibunya menambah luka yang sudah ada. Rasa bersalah menggerogoti hati Salman. Ia merasa gagal melindungi satu-satunya orang yang masih menyayanginya tanpa syarat. Sosok hitam itu seolah-olah menikmati penderitaan Salman. Semakin intens menyerang. Bahkan mulai mempermainkan pikirannya dengan suara-suara Amanda yang menggema di kepalanya. Warga desa yang mendengar kabar kematian ibu Salman ikut bersimpati, tapi juga takut. Mereka semakin mendesak agar Salman segera mengambil tindakan terakhir. Namun, di dalam dirinya, Salman sudah nyaris putus asa. Ia bertanya-tanya, apakah kutukan ini benar-benar akan berakhir, atau justru akan menelan lebih banyak korban? Dalam keheningan malam setelah pemakaman ibunya, Salman duduk termenung di depan rumah, yang kini terasa hampa. Ia menatap langit gelap, memohon kekuatan untuk keluar dari teror yang terus membelenggunya. Dengan suara parau, ia berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan kutukan ini berlanjut demi ibunya yang telah pergi dan untuk masa depan desa yang mulai hancur. Kepala desa yang melihat kondisi Salman semakin memburuk, merasa iba sekaligus khawatir. Ia memutuskan untuk memanggil seorang ustaz yang sudah terkenal di daerah sekitar karena kemampuannya dalam mengusir jin dan makhluk gaib. Ustaz itu pun datang dengan langkah tenang dan penuh keyakinan. Begitu tiba, ia langsung disambut oleh Salman yang penuh harap sekaligus ketakutan. Salman menceritakan semua yang dialaminya dengan gamblang. Teror makhluk hitam yang terus menghantuinya, kematian ibunya, mimpi-mimpi buruk, hingga ritual-ritual yang sudah ia lakukan untuk mencoba mengusir makhluk itu. Ustadz mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan mencatat apa yang Salman katakan. Ada kesedihan dalam sorot matanya, seolah paham betul kedalaman masalah yang dihadapi Salman. Setelah Salman selesai bercerita, ustaz itu menarik napas panjang dan berkata dengan suara tenang tapi berat, "Salman, dari apa yang kau alami, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah pesugihan, ikatan gaib yang sangat kuat. Saat kontrak itu terjadi, separuh jiwamu sudah terikat dan menyatu dengan makhluk itu. Tidak mudah untuk mengembalikannya seperti semula." Ustaz menatap Salman dengan serius, membuat pria itu semakin terpukul. Lebih lanjut, Ustaz menjelaskan bahwa sosok hitam itu akan terus melekat pada tubuh dan jiwanya. Bahkan jika Salman meninggal, ia tidak akan bebas. Sebaliknya, ia akan menjadi bawahan makhluk itu, terikat rantai gaib yang mengurungnya tanpa harapan untuk pergi kemana-mana.
Ini bukan hanya masalah fisik, tapi spiritual yang sangat kompleks, tambah Ustaz. Ustaz mengaku bahwa kemampuan manusia biasa pun terbatas untuk mengatasi hal semacam ini. Ia hanya bisa membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci, memberikan ketenangan batin dan sedikit perlindungan. Kau harus terus beribadah, berdoa, dan memohon jalan keluar kepada Allah. Itu satu-satunya harapanmu. Ustaz pun mulai membacakan doa-doa, berharap memberi kekuatan dan ketenangan kepada Salman. Namun perjuangan Salman tidak berhenti di situ. Setiap kali ia ingin sholat, selalu ada gangguan yang datang. Suara-suara mengganggu, bayangan sosok hitam yang muncul tiba-tiba, bahkan rasa takut yang menjalari pikirannya, sehingga sulit untuk fokus beribadah. Aku mencoba, tapi susah sekali, keluh Salman pada Ustaz. Rasanya aku selalu diawasi dan diganggu. Hari demi hari, gangguan itu semakin intens. Sosok hitam terus meneror Salman dalam berbagai bentuk. Kadang muncul seperti bayangan samar, kadang lebih jelas dan mengancam. Mimpi buruk terus menghantui, dan dalam kondisi stres yang luar biasa itu, perlahan akal sehat Salman mulai goyah. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Warga desa yang dulu bersimpati kini mulai merasa iba sekaligus takut. Mereka melihat perubahan drastis pada Salman, dari pria yang dulu ceria menjadi sosok yang sering termenung, berbicara sendiri, dan tampak kebingungan. Kegilaan mulai menghantui hidupnya, membuatnya semakin jauh dari kehidupan normal. Semua bermula dari kontrak pesugihan yang tak bisa ia lepaskan. Setelah berbulan-bulan berjuang dalam kegelapan, Salman mulai merasa ada titik terang, meski sangat samar. Meski gangguan dari makhluk hitam terus meneror, doa-doa Ustaz yang dibacakan beberapa kali memberi sedikit ketenangan di hatinya. Ia sadar, kekuatan sejati bukan datang dari ritual semata, tapi dari keyakinan dan iman yang terus ia pegang. Walau dalam kondisi paling buruk sekalipun, Salman mulai mencoba bangkit, memperbaiki dirinya dengan lebih fokus beribadah. Ia belajar sabar menahan godaan dan gangguan makhluk hitam yang muncul terus-menerus. Meski sulit, perlahan ia berusaha melawan rasa takut dan tekanan yang selama ini membelenggunya. Keinginan untuk bebas dari kutukan itu semakin kuat dan membara di dalam dirinya. Warga desa yang sebelumnya menjauhi dan takut padanya mulai melihat perubahan pada Salman. Ia tak lagi mengunci diri dalam ketakutan, melainkan berusaha berbagi kisah dan pelajaran yang ia dapat. Meski beberapa warga masih skeptis, ada pula yang memberikan dukungan dengan mendoakannya agar segera terbebas dari kutukan itu. Suasana desa pun mulai sedikit mencair. Suatu malam Salman bermimpi bertemu sosok tua bijak yang mengatakan bahwa jalan keluarnya bukan hanya melalui pengusiran biasa, tapi dengan pengorbanan dan ketulusan hati. Kau harus melepaskan semua dendam dan rasa bersalah yang mengikat jiwamu, kata sosok itu. Mimpi itu membuka mata Salman, bahwa selama ini beban batinnya yang terpendam menjadi salah satu penyebab kutukan itu terus melekat. Dengan tekad baru, Salman mulai melakukan introspeksi mendalam. Ia berdoa dan meminta maaf kepada arwah Amanda dan anaknya, memohon pengampunan dan melepaskan segala rasa bersalah yang selama ini membebani. Ia juga memperbanyak sedekah dan ibadah malam, berharap dengan ketulusan dan amalan baik bisa membuka jalan keluar dari penderitaannya. Salman akhirnya membuka kembali toko sup kambingnya, tapi dengan cara yang berbeda. Ia menjelaskan kepada warga tentang masa lalunya yang gelap, meminta pengertian dan dukungan. Sup kambing yang ia sajikan kini dibuat dengan niat baik, doa, dan pengharapan. Warga yang dulu takut kini mulai berdatangan bukan karena penasaran, tapi karena percaya akan perubahan Salman. Waktu terus berjalan, dan Salman pun menemukan kedamaian meski hidupnya tak lagi seperti dulu. Ia belajar menerima bahwa setiap luka dan kesalahan adalah bagian dari perjalanan yang menguatkan. Kisahnya menjadi pelajaran bagi desa tentang bahaya pesugihan dan pentingnya iman serta ketulusan hati dalam menghadapi segala cobaan.
Jelma pun duduk di depan tokonya, memandang senja yang mulai meredup. Ia tersenyum kecil, merasakan angin sejuk yang mengusap wajahnya. Meski perjalanan masih panjang, ia sudah keluar dari kegelapan yang pernah menjeratnya. "Terima kasih ya Allah," bisiknya lirih. "Aku siap melangkah dengan hati yang baru. Jangan pernah tergoda jalan pintas yang berbau gaib atau pesugihan, karena akibatnya bisa sangat berat dan merugikan hidup kita dan orang-orang sekitar. Kalau lagi susah, minta bantuan dan perlindungan kepada Tuhan dengan doa dan usaha yang benar. Kesabaran, ketulusan hati, dan iman yang kuat adalah kunci untuk keluar dari masalah besar. Jangan menyerah walau cobaan terasa berat, karena selalu ada harapan dan jalan keluar jika kita mau berusaha dan percaya." Terima kasih sudah setia menemani cerita seram dan penuh makna kali ini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Share juga ke teman-teman kamu biar mereka ikut merasakan sensasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.